suara bambu yang beradu, irama yang telah lama menjadi denyut budaya di bumi Pandalunan. Musik patroli bukan sekadar suara, ia adalah pesan tentang kepedulian yang terus kita jaga di setiap sudut kota ini. Selamat sore insan muda, kembali lagi bersama saya Diva Azhara Izzatul Islami dalam program Nadir Harmoni Jember, hanya di radio Insan Muda. Bagaimana kabarmu di hari ini? Di tengah deru mesin kendaraan kota yang mulai sibuk, dengan langit Jember yang terlihat cerah di atas kita, saya ingin mengajak kalian berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menepi ke sebuah titik yang menjadi saksi sejarah kota kita. Jika kalian berdiri tepat di sisi alun-alun, di antara ramainya warga yang berlalu lalang, mata kita pasti tak akan lepas dari megahnya kubah hijau Masjid Jami Al-Baitul Amin. Bangunan ini berdiri dengan wirid dan doanya yang abadi. Ia bukan sekedar bangunan, ia adalah jantung kota. Di sini waktu seakan berjalan lebih lambat. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang perjalanan spiritual warga Jember dan generasi ke generasi. Bukan hanya tempat bersujud, masjid ini adalah titik temu kebaikan, di mana doa-doa dititipkan dan harapan kota ini ditumbuhkan. Dakwah mereka berpijak pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pesan inilah yang menggerakkan mereka. Di balik dinding masjid ini ada semangat anak muda yang sedang merajut harmoni. Kita akan bicara tentang bagaimana mereka mengubah energi masa muda menjadi aksi nyata yang menyentuh bumi Pandalunan. Remaja Masjid Jami bukanlah organisasi instan. Sejak era 90-an, mereka adalah laboratorium ide bagi pemuda Jember. Bayangkan, di ruangan ini, ide-ide dilahirkan di antara tawa dan diskusi hangat. Fitra, salah satu penggerak aktif tahun 2025, mencoba meluruskan apa yang sebenarnya mereka bangun di sana. Tantangan terbesar kami adalah relevansi, di mana remaja masjid sering dicap kaku, padahal kami punya otonomi. Kami adalah laboratorium ide. Kami tidak ingin masjid jadi tempat yang eksklusif, tapi ruang di mana anak SMA hingga mahasiswa bisa duduk bareng di sini, diskusi skripsi sambil merencanakan aksi sosial. Otonomi itulah yang menjadi napas mereka. Mereka membuktikan bahwa menjadi religius tidak harus meninggalkan jati diri sebagai anak muda yang progresif. Ketika orang lain menganggap masjid hanya untuk sholat, mereka membuktikan bahwa masjid adalah rumah bagi kreativitas dan pengabdian. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana mereka membagi waktu di antara tugas kuliah dan organisasi? Jawabannya sederhana. Mereka menjadikan masjid sebagai rumah kedua.
tempat di mana lelah dibayar dengan sinergi. Mereka belajar bahwa sebuah organisasi bukan hanya tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi tentang siapa yang paling mampu mendengarkan. Perbedaan pendapat adalah makanan sehari-hari, namun di akhir hari, semuanya melebur dalam tujuan yang sama, mengabdi pada kota yang mereka cintai. Mereka sadar bahwa masa muda adalah waktu yang terbaik untuk salah, untuk belajar, dan untuk bangkit kembali. Pernahkah kalian membayangkan di tengah hiruk-pikuk alun-alun Jember yang penuh dengan pedagang dan masyarakat yang bersantai, ada aksi yang memadukan dakwah dengan sisi humanis. Mereka menyebutnya hijab beauty care. Ini adalah tentang kelulusan menyapa, bukan tentang menggurui dari jarak jauh. Awalnya kami ragu bagaimana reaksi orang, tapi setelah dicoba, ternyata banyak muslimah yang butuh teman untuk berbagi. Kami membantu mereka memakai hijab dengan lebih rapi, sambil ngobrol santai tentang kehidupan. Kami datang sebagai teman, bukan hakim. Sebuah langkah brilian, mereka meletakkan ego di sisi mengantinya dengan cermin dan jarum pentul sebagai media pertemanan. Dakwah bukan lagi soal menunjuk kesalahan, tapi soal mengulurkan tangan. Sangat menarik melihat bagaimana sebuah kepedulian kecil bisa berdampak besar. Mereka tidak datang dengan mimbar, mereka datang dengan senyuman. Di tengah dunia yang seringkali terlalu cepat menghakimi, mereka memilih untuk menjadi penyejuk. Inilah dakwah yang memanusiakan manusia, yang menyentuh hati tanpa harus membuat sesak di dada. Jika di kota mereka bergerak dengan edukasi, saat ke pelosok yang jalannya berkelok, mereka bergerak dengan visi. Agenda BBM atau bersih-bersih masjid bukan sekedar agenda seremoni. Ini adalah tentang keringat yang diteteskan di atas lantai yang berdebu. Bayangkan, saat matahari mulai turun di balik bukit, mereka duduk di teras masjid desa yang sunyi, ditemani secangkir kopi sederhana hasil buatan warga setempat. Di sana, tidak ada lagi sekat antara pengurus masjid dan remaja kota. Yang ada hanya obrolan tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi anak desa yang ingin sekolah tinggi. Tiap 3 bulan, kami mencari masjid pelosok yang terbengkalai. Saat melihat masjid yang dulu berdebu akhirnya bisa digunakan sholat dengan nyaman, itu adalah bahan bakar kami. Menjaga kebersihan bagi kami adalah bahasa dakwah yang paling jujur. Perjalanan ke pelosok bukan hanya tentang mengabdi, tapi tentang belajar menghargai arti kecukupan. Saat mereka kembali ke kota, mereka membawa lebih dari sekedar cerita. Mereka membawa rasa syukur yang lebih dalam. Mereka menempuh perjalanan jauh ke pelosok, meninggalkan kenyamanan kota, hanya untuk memastikan saudara kita di desa bisa beribadah dengan nyaman. Bukan hanya masjid, bahkan saat kota Jember penuh dengan sampah sisa festival GFC, mereka turun tangan. Inilah bentuk nyata solidaritas sosial yang sering kita lupakan di tengah kemodernan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insan muda Jember,
Akhirnya kita sampai di penghujung perjumpaan. Kisah teman-teman remaja Masjid Jami Al-Baitul Amin hari ini memberi kita pelajaran yang sangat besar. Dakwah itu luas. Ia bisa seindah musik patrol, selembut hijab beauty care, dan sekuat semangat bersih-bersih masjid di pelosok. Jika kita bisa bergandengan tangan untuk hal-hal kecil, mengapa tidak kita lakukan untuk perubahan yang lebih besar? Remaja Masjid Jami telah membuka jalannya. Kini giliran kita yang melangkah. Mereka telah membuktikan bahwa menjadi anak muda tidak harus meninggalkan nilai-nilai religius. Justru nilai-nilai itulah yang menjadi bahan bakar utama untuk bergerak, berkolaborasi, dan mengabdi tanpa batas. Saya Diva Zahra Izat Islami, pamit undur diri. Rawat harmoni Jember, jaga kebersihan lingkungan, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat untuk sekitar. Anda tua menerangkan kisah inspiratif dakwah dari program Nadia Harmoni. Dengarkan setiap hari hanya di Radio Insan Muda setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.